Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami para calon pelayan tamu-tamu Allah. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Di dalam video ini, kita akan fokus belajar mengenai soal-soal KAD petugas haji tahun 2026. Silakan fahami karakteristik soal-soal latihan ini jika ingin lulus menjadi petugas haji tahun ini. Dan jika ingin versi lengkapnya terkait modul dan bank soal petugas haji, silakan hubungi nomor admin kami pada tautan deskripsi video ini. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Soal 11 tugas utama Ketua Kloter dalam struktur organisasi penyelenggaraan ibadah haji adalah: A. Menggantikan peran TPHD dalam mengambil keputusan strategis di Arab Saudi. B. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan jemaah dalam satu kloter, memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar, melakukan pembinaan jemaah, serta menjadi penghubung antara jemaah dengan petugas haji lainnya. C. Hanya bertanggung jawab untuk urusan administrasi dokumen jemaah tanpa keterlibatan dalam pelayanan langsung. D. Fokus pada aspek finansial dan pengelolaan dana kloter sebagai prioritas utama. E. Mengatur jadwal peribadatan individu setiap jemaah sesuai keinginan masing-masing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Ketua Kloter merupakan ujung tombak pelayanan haji di tingkat kloter dengan tanggung jawab yang komprehensif. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup fungsi utama Ketua Kloter sesuai pedoman penyelenggaraan haji, kepemimpinan dalam memimpin kloter dengan memberikan arahan dan contoh teladan, koordinasi seluruh aktivitas jemaah mulai dari keberangkatan hingga kepulangan termasuk transportasi dan akomodasi, memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah dengan menyediakan bimbingan dan fasilitas yang diperlukan, pembinaan jemaah melalui pengarahan dan pendampingan spiritual, serta fungsi sebagai penghubung komunikasi antara jemaah dengan TPHD dan petugas lainnya untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan. Peran ini bersifat holistik mencakup aspek manajerial, spiritual, dan pelayanan. Pilihan A salah karena Ketua Kloter berada di bawah koordinasi TPHD bukan menggantikannya. Pilihan C terlalu sempit karena mengabaikan aspek pembinaan dan pelayanan. Pilihan D keliru karena aspek finansial bukan prioritas utama Ketua Kloter. Pilihan E tidak realistis karena jadwal ibadah haji mengikuti waktu yang telah ditentukan secara kolektif. Soal 12 dalam konteks manajemen kloter, sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh Ketua Kloter kepada TPHD mencakup: A. Hanya laporan akhir setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai. B. Laporan harian tentang kondisi jemaah, pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang terjadi, tindakan yang telah diambil, serta kebutuhan dukungan yang diperlukan. C. Laporan insidental hanya ketika terjadi masalah besar yang tidak dapat diselesaikan. D. Laporan mingguan dalam bentuk bebas tanpa format standar. E. Laporan verbal tanpa dokumentasi tertulis untuk efisiensi waktu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa sistem pelaporan yang efektif merupakan instrumen penting dalam koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan haji. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencerminkan standar pelaporan Ketua Kloter yang komprehensif dan berkala. Laporan harian memastikan TPHD mendapat informasi terkini tentang kondisi kloter, pelaporan kondisi kesehatan jemaah termasuk jemaah yang sakit atau memerlukan perhatian khusus, dokumentasi pelaksanaan kegiatan ibadah dan non-ibadah untuk evaluasi ketercapaian program, identifikasi dan pelaporan permasalahan baik yang sudah terselesaikan maupun yang masih dalam proses untuk transparansi, dokumentasi tindakan korektif yang telah diambil untuk menunjukkan responsivitas, dan komunikasi kebutuhan dukungan tambahan agar TPHD dapat menyediakan bantuan yang diperlukan. Pelaporan berkala ini memungkinkan intervensi dini jika ada masalah. Pilihan A terlalu lambat dan tidak memungkinkan intervensi tepat waktu. Pilihan C reaktif dan mengabaikan fungsi monitoring rutin. Pilihan D tidak terstruktur dan menyulitkan analisis. Pilihan E tidak memenuhi standar dokumentasi administratif yang diperlukan untuk akuntabilitas dan arsip.
Soal 13 prinsip dasar dalam mengambil keputusan yang harus dipegang oleh ketua kloter ketika menghadapi situasi yang memerlukan keputusan cepat adalah: A. Selalu menunggu instruksi dari TPHD untuk setiap keputusan tanpa inisiatif sendiri. B. Mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan jemaah, mempertimbangkan aspek syariah, menggunakan data dan informasi yang tersedia, serta tetap dalam koridor wewenang yang dimiliki. C. Mengambil keputusan berdasarkan insting pribadi tanpa konsultasi dengan siapapun. D. Selalu mengikuti mayoritas suara jemaah tanpa mempertimbangkan aspek teknis dan keamanan. E. Menunda semua keputusan hingga situasi benar-benar kritis untuk menghindari kesalahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pengambilan keputusan ketua kloter harus mengikuti prinsip-prinsip yang menjamin keputusan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup prinsip-prinsip fundamental, prioritas utama pada keselamatan jiwa dan kesejahteraan jemaah sebagai nilai tertinggi yang tidak boleh dikompromikan, pertimbangan aspek syariah untuk memastikan keputusan tidak bertentangan dengan tuntunan agama, penggunaan data objektif dan informasi valid sebagai dasar keputusan untuk menghindari bias, dan ketaatan pada koridor wewenang yang dimiliki dengan mengkomunikasikan kepada atasan untuk keputusan di luar wewenang. Prinsip ini mencerminkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, terukur, dan sesuai tata kelola. Pilihan A menunjukkan kurangnya inisiatif dan dapat memperlambat respons terhadap situasi darurat. Pilihan C berbahaya karena mengabaikan pertimbangan objektif. Pilihan D dapat menghasilkan keputusan populis yang tidak selalu tepat secara teknis. Pilihan E kontraproduktif karena penundaan dapat memperburuk situasi. Soal 14 dalam penanganan jemaah berkebutuhan khusus seperti lansia, disabilitas, dan penyakit kronis, ketua kloter wajib: A. Memisahkan mereka dari jemaah reguler untuk memudahkan pengawasan. B. Menyusun program khusus terpisah dari jadwal kloter reguler. C. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan khusus sejak awal, menyediakan pendampingan ekstra, mengatur aksesibilitas fasilitas, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, serta memastikan mereka tetap dapat melaksanakan ibadah dengan baik sesuai kemampuan. D. Menyarankan mereka untuk tidak mengikuti beberapa rangkaian ibadah demi keselamatan. E. Membebankan tanggung jawab penuh kepada keluarga atau pendamping pribadi jemaah tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa penanganan jemaah berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan inklusif yang memastikan mereka mendapat pelayanan optimal sambil tetap dapat melaksanakan ibadah. Pilihan C adalah jawaban yang tepat karena mencakup strategi komprehensif, identifikasi awal melalui data manifest dan wawancara untuk mengetahui jenis dan tingkat kebutuhan khusus, pendokumentasian detail kebutuhan medis dan mobilitas untuk persiapan yang tepat, penyediaan pendamping tambahan dari petugas kloter atau sesama jemaah yang ditunjuk, pengaturan aksesibilitas seperti kursi roda atau tongkat, posisi kamar yang strategis, pengaturan tempat duduk di bus, koordinasi intensif dengan tim kesehatan untuk monitoring kondisi dan penyediaan obat-obatan, serta fasilitasi pelaksanaan ibadah dengan modifikasi yang diperbolehkan secara syar'i seperti penggunaan kursi saat tawaf atau mewakilkan lontar jumrah. Pendekatan ini menjamin hak beribadah dengan tetap memperhatikan keselamatan. Pilihan A segregatif dan tidak mencerminkan prinsip persaudaraan. Pilihan B dapat mengisolasi mereka dari komunitas kloter. Pilihan D diskriminatif dan mengabaikan hak beribadah. Pilihan E melepaskan tanggung jawab institusional ketua kloter. Soal 15 kompetensi komunikasi efektif yang harus dimiliki ketua kloter dalam berinteraksi dengan jemaah mencakup: A. Kemampuan memberikan instruksi satu arah tanpa perlu mendengarkan masukan jemaah. B. Menggunakan bahasa teknis dan formal dalam setiap komunikasi untuk menjaga profesionalitas. C. Kemampuan mendengarkan aktif, berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami, menunjukkan empati, menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap, serta menciptakan komunikasi dua arah yang terbuka. D. Hanya berkomunikasi melalui perantara petugas kloter untuk menjaga jarak dengan jemaah. E. Fokus pada penyampaian aturan dan sanksi untuk memastikan kepatuhan jemaah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu
bahwa komunikasi efektif merupakan kompetensi kunci ketua kloter dalam membangun hubungan yang baik dengan jemaah dan memastikan informasi tersampaikan dengan tepat. Pilihan C adalah jawaban yang tepat karena mencakup dimensi komunikasi yang komprehensif, mendengarkan aktif dengan memberikan perhatian penuh ketika jemaah menyampaikan keluhan atau kebutuhan untuk memahami perspektif mereka, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dengan menghindari jargon atau istilah teknis yang membingungkan jemaah dengan berbagai latar belakang pendidikan, penunjukan empati dengan memahami dan merespons perasaan jemaah terutama yang menghadapi kesulitan, penyampaian informasi secara jelas mencakup apa, mengapa, kapan, di mana dan bagaimana untuk menghindari miskomunikasi, serta penciptaan komunikasi dua arah yang memungkinkan dialog dan umpan balik untuk memperkuat pemahaman bersama. Pilihan A otoriter dan dapat menimbulkan resistensi. Pilihan B kaku dan tidak mempertimbangkan keragaman jemaah. Pilihan D menciptakan jarak psikologis yang kontraproduktif. Pilihan E menciptakan atmosfer negatif yang tidak kondusif untuk hubungan yang harmonis. Soal 16 prosedur standar dalam melakukan koordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk urusan jemaah yang harus dipahami ketua kloter adalah: A. Berkomunikasi langsung dengan pihak Arab Saudi tanpa melalui jalur resmi TPHD. B. Menggunakan jalur koordinasi yang telah ditetapkan melalui TPHD, memahami protokol komunikasi dengan pihak setempat, menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan, serta menghormati regulasi dan budaya setempat. C. Hanya mengandalkan kemampuan bahasa Arab pribadi tanpa bantuan penerjemah resmi. D. Menghindari kontak dengan pihak Arab Saudi dan menyelesaikan semua masalah secara internal. E. Memberikan gratifikasi untuk mempercepat penyelesaian urusan administrasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa koordinasi dengan pihak Arab Saudi harus mengikuti protokol resmi untuk memastikan komunikasi efektif dan menghindari masalah diplomatik. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup prosedur yang benar. Penggunaan jalur koordinasi resmi melalui TPHD yang memiliki wewenang dan hubungan formal dengan pihak Arab Saudi untuk menghindari miskomunikasi atau pelanggaran protokol. Pemahaman protokol komunikasi termasuk tata cara mengajukan permohonan atau laporan sesuai sistem yang berlaku, persiapan dokumen pendukung lengkap seperti surat resmi, data jemaah, dan bukti-bukti yang diperlukan untuk mempercepat proses, penghormatan terhadap regulasi Arab Saudi dengan mematuhi aturan setempat, dan penghormatan budaya lokal dalam berkomunikasi termasuk etika dan kesopanan yang dihargai di Arab Saudi. Pendekatan ini memastikan hubungan yang profesional dan produktif. Pilihan A dapat menyebabkan konflik koordinasi dan pelanggaran hierarki. Pilihan C berisiko terjadi kesalahpahaman karena tidak semua ketua kloter menguasai bahasa Arab dengan baik. Pilihan D dapat merugikan jemaah yang memerlukan intervensi pihak setempat. Pilihan E merupakan pelanggaran hukum dan etika yang dapat berakibat serius. Soal 17 format laporan insiden yang harus dibuat oleh ketua kloter ketika terjadi kejadian luar biasa mencakup elemen: A. Deskripsi singkat kejadian tanpa detail untuk menghemat waktu penulisan. B. Kronologi kejadian secara detail, waktu dan lokasi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang telah diambil, kondisi terkini, serta rekomendasi tindak lanjut. C. Hanya mencatat nama jemaah yang terlibat tanpa penjelasan konteks. D. Narasi subjektif berdasarkan persepsi pribadi ketua kloter. E. Daftar kesalahan pihak lain yang menyebabkan insiden tanpa evaluasi diri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa laporan insiden yang baik harus komprehensif dan objektif untuk keperluan dokumentasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup elemen esensial laporan insiden, kronologi kejadian yang detail dan sistematis menjelaskan urutan peristiwa dari awal hingga akhir untuk rekonstruksi yang akurat, pencatatan waktu spesifik dan lokasi kejadian untuk verifikasi dan keperluan hukum jika diperlukan, identifikasi semua pihak yang terlibat termasuk jemaah, petugas, dan pihak eksternal dengan peran masing-masing, dokumentasi tindakan responsif yang telah dilakukan untuk menunjukkan upaya penanganan, penjelasan kondisi terkini termasuk dampak dan status penanganan untuk update situasi, serta rekomendasi tindak lanjut berdasarkan analisis kejadian untuk pencegahan atau perbaikan di masa depan. Format ini memastikan informasi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,
Pilihan A tidak memberikan informasi cukup untuk analisis. Pilihan C terlalu minimal dan tidak kontekstual. Pilihan D tidak objektif dan dapat bias. Pilihan E defensif dan tidak mencerminkan akuntabilitas. Soal 18 dalam mengelola konflik antar jemaah di dalam kloter, pendekatan yang paling efektif adalah A. Membiarkan konflik terselesaikan sendiri oleh pihak yang berkonflik. B. Langsung memberikan sanksi kepada kedua belah pihak tanpa mendengar argumentasi. C. Melakukan mediasi dengan mendengarkan kedua belah pihak secara adil, mengidentifikasi akar masalah, memfasilitasi komunikasi konstruktif, mencari solusi win-win, serta membuat kesepakatan tertulis jika diperlukan. D. Memihak kepada jemaah yang lebih senior atau lebih tua untuk menghormati hierarki usia. E. Memisahkan kedua pihak ke kloter yang berbeda untuk menghindari kontak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengelolaan konflik yang efektif memerlukan pendekatan mediasi yang adil dan terstruktur untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan. Pilihan C adalah jawaban yang tepat karena mencakup tahapan mediasi konflik yang tepat, melakukan mediasi sebagai pihak ketiga yang netral dengan menciptakan ruang dialog yang aman, mendengarkan kedua belah pihak secara adil dengan memberikan waktu yang sama untuk menyampaikan perspektif tanpa interupsi, identifikasi akar masalah yang sebenarnya di balik konflik yang mungkin berbeda dari yang terlihat di permukaan, fasilitasi komunikasi konstruktif dengan membantu kedua pihak mengekspresikan kebutuhan dan perasaan secara produktif, pencarian solusi win-win yang mengakomodasi kepentingan kedua pihak sehingga tidak ada yang merasa kalah, dan pembuatan kesepakatan tertulis jika konflik cukup serius untuk memastikan komitmen dan kejelasan solusi. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang adil dan solutif. Pilihan A dapat membiarkan konflik membesar, pilihan B otoriter dan tidak menyelesaikan akar masalah, pilihan D tidak adil dan dapat menimbulkan konflik baru. Pilihan E tidak realistis secara operasional. Soal 19 standar pelayanan minimum yang harus dipastikan oleh ketua kloter untuk jemaah meliputi. A. Hanya memastikan jemaah tiba di lokasi ibadah tepat waktu tanpa perhatian pada aspek lain. B. Penyediaan transportasi yang layak dan aman, akomodasi sesuai standar, konsumsi bergizi cukup, akses pelayanan kesehatan, bimbingan ibadah, serta penanganan keluhan yang responsif. C. Fokus pada aspek spiritual saja dengan mengabaikan kebutuhan fisik jemaah. D. Memberikan fasilitas tambahan hanya kepada jemaah yang mampu membayar lebih. E. Standar pelayanan yang berbeda-beda sesuai preferensi pribadi ketua kloter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar pelayanan minimum merupakan hak dasar jemaah yang harus dipenuhi oleh penyelenggara haji termasuk di tingkat kloter. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup elemen pelayanan esensial, penyediaan transportasi yang layak mencakup bus dalam kondisi baik, aman, dan sesuai kapasitas untuk mobilitas jemaah, akomodasi sesuai standar yang ditetapkan termasuk kebersihan, fasilitas dasar, dan jarak wajar dari masjid, konsumsi bergizi dalam jumlah cukup dengan menu yang bervariasi dan mempertimbangkan kebutuhan gizi jemaah, akses ke pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan petugas medis dan obat-obatan dasar, bimbingan ibadah melalui pembimbing yang kompeten untuk memastikan pelaksanaan manasik yang benar, dan sistem penanganan keluhan yang responsif untuk menindaklanjuti masalah yang disampaikan jemaah. Standar ini diatur dalam regulasi penyelenggaraan haji. Pilihan A terlalu sempit mengabaikan aspek pelayanan lain. Pilihan C tidak holistik karena jemaah memiliki kebutuhan fisik yang harus dipenuhi. Pilihan D diskriminatif dan melanggar prinsip kesetaraan pelayanan. Pilihan E tidak konsisten dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Soal 20 dalam konteks manajemen risiko, ketua kloter harus memiliki rencana kontingensi untuk situasi. A. Hanya untuk situasi yang pernah terjadi di tahun sebelumnya. B. Kondisi darurat kesehatan, kehilangan dokumen, kecelakaan transportasi, kondisi cuaca ekstrim, kerusuhan atau keamanan, serta kegagalan layanan vendor. C. Cukup dengan rencana umum tanpa detail teknis pelaksanaan. D. Hanya fokus pada risiko kesehatan tanpa mempertimbangkan risiko lainnya. E. Tidak perlu rencana kontingensi karena semua situasi akan ditangani TPHD. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manajemen risiko yang efektif memerlukan identifikasi komprehensif potensi risiko dan persiapan rencana kontingensi untuk berbagai skenario. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup kategori risiko utama yang harus diantisipasi, kondisi darurat kesehatan seperti wabah penyakit, kecelakaan massal, atau kematian jemaah dengan prosedur evakuasi dan koordinasi medis, kehilangan dokumen dengan prosedur pelaporan dan pengurusan dokumen pengganti, kecelakaan transportasi dengan protokol evakuasi dan penanganan korban, kondisi cuaca ekstrim seperti gelombang panas atau badai dengan langkah proteksi jemaah, situasi kerusuhan atau ancaman keamanan dengan prosedur evakuasi dan koordinasi keamanan, serta kegagalan layanan vendor seperti catering atau transportasi dengan rencana penyedia alternatif. Setiap rencana kontingensi harus detail mencakup langkah-langkah spesifik, pihak yang bertanggung jawab, dan sumber daya yang diperlukan. Pilihan A terlalu terbatas karena risiko baru dapat muncul. Pilihan C tidak operasional karena rencana memerlukan detail teknis. Pilihan D mengabaikan risiko non-kesehatan yang juga signifikan. Pilihan E melepaskan tanggung jawab dan dapat memperlambat respons. Soal 21 etika komunikasi yang harus diterapkan Ketua Kloter ketika menyampaikan informasi buruk seperti kematian jemaah kepada keluarga adalah: A. Menyampaikan melalui pesan tertulis untuk menghindari reaksi emosional langsung. B. Menunda penyampaian informasi hingga kembali ke Indonesia agar keluarga tidak shock. C. Menyampaikan dengan empati dan kehati-hatian, memilih waktu dan tempat yang tepat, menggunakan bahasa yang lembut namun jelas, memberikan dukungan emosional, serta menyediakan pendampingan spiritual. D. Menyampaikan secara belak-belakan tanpa basa-basi untuk efisiensi waktu. E. Meminta jemaah lain untuk menyampaikan informasi agar Ketua Kloter tidak terlibat emosional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyampaian kabar duka memerlukan pendekatan komunikasi yang sangat hati-hati dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan spiritual. Pilihan C adalah jawaban yang tepat karena mencakup prinsip komunikasi krisis yang tepat, penyampaian dengan empati yang tulus dengan menunjukkan kepedulian dan kesedihan yang mendalam, kehati-hatian dalam memilih kata-kata untuk menghindari tambahan trauma, pemilihan waktu yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi psikologis penerima berita dan menghindari waktu yang tidak tepat, pemilihan tempat yang privat dan kondusif untuk memberikan ruang bagi ekspresi emosi, penggunaan bahasa yang lembut namun tetap jelas tanpa eufemisme berlebihan yang dapat menimbulkan kebingungan, pemberian dukungan emosional dengan mendengarkan dan menghibur, serta penyediaan pendampingan spiritual seperti kehadiran tokoh agama untuk membantu keluarga menerima takdir. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang humanis dan berempati. Pilihan A kurang manusiawi dan dapat menimbulkan shock lebih besar. Pilihan B tidak etis dan melanggar hak keluarga untuk mengetahui. Pilihan D tidak sensitif dan dapat melukai perasaan. Pilihan E melepaskan tanggung jawab moral Ketua Kloter. Soal 22 kewajiban Ketua Kloter dalam memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan keselamatan jemaah meliputi: A. Hanya memberikan imbauan umum tanpa pengawasan implementasi. B. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan, memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dasar, melakukan monitoring kondisi kesehatan jemaah secara berkala, mengidentifikasi jemaah berisiko tinggi, serta berkoordinasi dengan tenaga medis untuk tindakan preventif. C. Menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kesehatan tanpa keterlibatan Ketua Kloter. D. Fokus pada penanganan setelah jemaah sakit tanpa upaya pencegahan. E. Hanya memperhatikan jemaah yang sudah menunjukkan gejala sakit saja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa protokol kesehatan dan keselamatan merupakan aspek fundamental yang memerlukan pendekatan proaktif dan komprehensif dari Ketua Kloter. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup strategi kesehatan holistik, sosialisasi protokol kesehatan sejak keberangkatan termasuk pencegahan penyakit menular, hidrasi, dan nutrisi yang tepat, memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dasar seperti kotak P3K, obat-obatan rutin, dan peralatan medis dasar di lingkungan Kloter, monitoring berkala kondisi kesehatan melalui pengecekan rutin terutama pada jemaah dengan penyakit kronis atau kondisi khusus, identifikasi jemaah berisiko tinggi seperti lansia atau penderita penyakit tertentu untuk mendapat perhatian ekstra,
koordinasi dengan tenaga medis untuk strategi pencegahan termasuk vaksinasi jika diperlukan dan edukasi kesehatan, serta pengawasan implementasi protokol seperti penggunaan masker di tempat ramai atau menjaga kebersihan. Pendekatan preventif ini lebih efektif daripada reaktif. Pilihan A tidak efektif karena tanpa pengawasan protokol tidak akan diikuti. Pilihan C melepaskan tanggung jawab koordinasi. Pilihan D reaktif dan dapat terlambat. Pilihan E mengabaikan pencegahan yang seharusnya menjadi prioritas. Soal 23 strategi efektif dalam mengelola ekspektasi jemaah yang terkadang tidak realistis adalah: A. Menyetujui semua permintaan jemaah untuk menghindari konflik walaupun tidak dapat dipenuhi. B. Menolak semua permintaan tambahan di luar paket standar tanpa penjelasan. C. Melakukan sosialisasi sejak awal tentang layanan yang tersedia dan batasannya, menjelaskan dengan transparan apa yang dapat dan tidak dapat dipenuhi, mengelola ekspektasi dengan komunikasi jujur, serta menawarkan alternatif solusi yang realistis. D. Mengabaikan keluhan jemaah dan fokus pada pelaksanaan tugas rutin saja. E. Menyalahkan keterbatasan anggaran untuk semua permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa manajemen ekspektasi yang efektif memerlukan komunikasi transparan dan proaktif sejak awal untuk menghindari kekecewaan dan konflik. Pilihan C adalah jawaban yang tepat karena mencakup strategi komunikasi yang komprehensif, sosialisasi di awal keberangkatan tentang standar pelayanan yang disediakan termasuk detail fasilitas, jadwal, dan batasan layanan untuk membentuk ekspektasi yang akurat, penjelasan transparan tentang apa yang dapat dipenuhi sesuai regulasi dan kontrak serta apa yang di luar kemampuan penyelenggara, manajemen ekspektasi melalui komunikasi jujur tentang realitas kondisi di Arab Saudi termasuk kemungkinan tantangan seperti kepadatan atau cuaca, penjelasan rasional di balik kebijakan tertentu sehingga jemaah memahami bukan karena ketidakpedulian, dan penawaran alternatif solusi yang realistis ketika permintaan tertentu tidak dapat dipenuhi untuk tetap memberikan nilai tambah. Pendekatan ini membangun kepercayaan dan mengurangi keluhan. Pilihan A menciptakan ekspektasi palsu yang akan menimbulkan masalah lebih besar. Pilihan B kaku dan dapat menimbulkan ketidakpuasan. Pilihan D tidak responsif terhadap kebutuhan jemaah. Pilihan E defensif dan tidak memberikan solusi konstruktif. Soal 24 prosedur yang harus diikuti ketua kloter dalam menangani jemaah yang meninggal dunia di Arab Saudi mencakup: A. Langsung mengatur pemulangan jenazah tanpa koordinasi dengan pihak berwenang. B. Melaporkan kematian kepada TPHD dan pihak Arab Saudi, mengurus surat kematian, menghubungi keluarga di Indonesia, mengatur proses pemakaman atau pemulangan jenazah sesuai pilihan keluarga dan regulasi setempat, mendampingi proses administratif, serta memberikan dukungan spiritual kepada keluarga. C. Hanya fokus pada pengurusan dokumen tanpa memberikan dukungan kepada keluarga. D. Menyerahkan seluruh urusan kepada perusahaan asuransi tanpa keterlibatan ketua kloter. E. Menunda pelaporan sampai kepulangan untuk menghindari proses administratif yang rumit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa penanganan kematian jemaah merupakan situasi yang sangat sensitif dan memerlukan prosedur yang tepat serta pendekatan yang penuh empati. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup protokol lengkap penanganan kematian, pelaporan segera kepada TPHD untuk koordinasi dan kepada pihak Arab Saudi untuk memenuhi regulasi setempat, pengurusan surat kematian dari rumah sakit atau otoritas setempat sebagai dokumen resmi, pemberitahuan kepada keluarga di Indonesia dengan pendekatan yang empatik dan hati-hati, pengaturan proses pemakaman di Arab Saudi atau pemulangan jenazah ke Indonesia sesuai pilihan keluarga dengan mempertimbangkan regulasi kedua negara, pendampingan seluruh proses administratif yang kompleks termasuk pengurusan di konsulat dan imigrasi, koordinasi dengan pihak asuransi untuk klaim biaya, dan pemberian dukungan spiritual kepada keluarga termasuk memfasilitasi ibadah dan doa. Ketua kloter memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam situasi ini. Pilihan A melanggar regulasi dan dapat menimbulkan masalah hukum. Pilihan C tidak manusiawi dan mengabaikan aspek psikologis keluarga. Pilihan D melepaskan tanggung jawab pendampingan. Pilihan E tidak etis dan melanggar hukum kedua negara. Soal 25 kompetensi yang harus dimiliki ketua kloter dalam memberikan bimbingan manasik kepada jemaah adalah:
A. Cukup membaca buku panduan haji tanpa pemahaman mendalam. B. Menguasai tata cara pelaksanaan rukun dan wajib haji sesuai tuntunan syariah, memahami berbagai khilafiyah dan keringanan yang diperbolehkan, mampu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, dapat menjawab pertanyaan jemaah, serta memberikan contoh praktik yang benar. C. Hanya memberikan arahan umum dan menyerahkan detail kepada jemaah untuk belajar sendiri. D. Fokus pada aspek ritual tanpa menjelaskan hikmah dan makna di baliknya. E. Mengikuti satu mazhab tertentu tanpa memberikan opsi bagi jemaah yang mengikuti mazhab lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bimbingan manasik merupakan aspek spiritual fundamental yang memerlukan penguasaan ilmu yang memadai dan kemampuan pedagogis yang baik dari ketua kloter. Pilihan B adalah jawaban yang tepat karena mencakup kompetensi bimbingan yang komprehensif, penguasaan mendalam tentang tata cara rukun haji termasuk urutan, syarat, dan hal-hal yang membatalkan untuk memastikan ibadah jemaah sah, pemahaman tentang berbagai pendapat ulama dan keringanan yang diperbolehkan untuk memberikan opsi sesuai kondisi jemaah, kemampuan menjelaskan dengan bahasa sederhana yang dapat dipahami jemaah dengan berbagai latar belakang pendidikan, kesiapan menjawab pertanyaan dan klarifikasi keraguan jemaah dengan rujukan yang jelas, pemberian contoh praktik langsung untuk mempermudah pemahaman, serta penjelasan hikmah dan makna di balik setiap ritual untuk memperkaya pengalaman spiritual. Kompetensi ini memastikan jemaah melaksanakan ibadah dengan benar dan penuh kesadaran. Pilihan A dangkal dan berisiko memberikan informasi yang tidak akurat. Pilihan C tidak memenuhi tanggung jawab pembimbingan. Pilihan D mengurangi dimensi spiritual ibadah haji. Pilihan E tidak akomodatif terhadap keragaman dan dapat menimbulkan kebingungan bagi jemaah dengan mazhab berbeda. Cukup sekian belajar kita pada video ini. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita menghadapi ujian seleksi nanti. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih bagi sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.